Salah seorang sahabat yang bernama Sya'ban dalam Sunan Tirmizi. Salah seorang sahabat yang bernama Sya'ban, namanya Sya'ban. Sya'ban ini sahabat yang bukan terkenal seperti Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Utsman, kada. Sya'ban ini dia mempunyai keistimewaan di Madinah, selalu sholat berjamaah di shaf pertama, ujung sebelah kiri, ya, sebelah kiri, shaf yang paling pertama, ujung sebelah kiri paling dinding ujung. Itu Sya'ban. Makanya dulu di Madinah itu kalau mereka sholat subuh berjamaah, itu mereka ada punya lampu, melainkan mereka sebelah menyebelah sholat, kada tahu kawan kita di samping, kecuali sesudah timbul matahari isyraq. Timbul matahari jangan kahigap buat ini penghigap. Waduh, orang wah ini musola nyaman, masjid nyaman, AC, majelis berkipas angin, apalagi nyaman benar. Habis salam sembahyang bakal lahir. Ini bujur. Ada orang yang dimanapun pernah temui. Ini sekong. Aja. Assalamualaikum. Nang sekong di sini salam ke sana, yang sekong di sini salam ke sini. Muanya ini berdua ibarat bahasa kata, anggaplah muanya parangutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini tak imbai jangan. Bisa ikam ni jangan. Ikam jangan. Oh, nak pun tahu di masjid. Nak pun tahu sembahyang. Ini ibadah hadirin nak pun tahu. Kesalahan anggapan aja. Makanya jar Nabi Muhammad, ciri orang lama iman itu 4 jar Nabi. Sayyidina Umar lewat depan rumah Nabi, lalu melihat wajah Nabi dalam keadaan sedih. Kemudian Nabi Sayyidina Umar bertanya, ya Rasulullah, ujar Sayyidina Umar, ulun bertakon kenapa biar sedih? Ujar Rasulullah, aku sedih, nak tahulah kenapa? Ya Sayyidina Umar, saya ti zamanun ala ummati kathirul ilmi dhaiful iman, akan datang nantinya satu masa kepada umatku ilmunya banyak, imannya tipis. Biar Sayyidina Umar, lu pada paham ya Rasulullah, apa ciri iman tipis? Udah sampai biarnya aja langsung. Ujar Nabi, ciri iman tipis itu 4. Pertama, penyinggungan. Karena kau salah sedikit sarik. Kedua, peanggapan, pemarah. Ketiga, penyakit hati, metumpuk, dendam, dengki, guring, hati dengki, guring, hati marah dengan orang, guring, hati jahat dengan orang lain. Pas subuh ada hidup lagi soal hati mah hadirin. Dulu guru kita sering memesankan, jangan kau tidur di hatimu dalam keadaan kebencian. Jangan kau tidur dalam hatimu kemarahan, dendam. Ulun mengaji dengan para habaib juga. Bani Arawi sadar, mereka mengajarkan hal yang demikian seperti itu. Maka dari itu hadirin, ujar Nabi, ujar Imam Ghazali, segala sesuatu yang tipis itu sedikit manfaatnya. Rumah tipis, lakas japok. Aspal tipis, lakas takoyak. Bibinian pokor tipis kada buas, ginco tipis kada habang patok. Apalagi segala yang tipis itu sedikit manfaatnya. Jadi Imam Ghazali kayak itu dua iman nanti. Kalau kita tipis iman, apa yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu Wa Taala? Kembali kepada kisah Sya'ban. Sya'ban tadi sahabat yang bukan terkenal. Jadi habis sembahyang subuh, ringkas ceritanya sebagian tahu panjang. Habis sembahyang subuh, Nabi ini jangan kau ujung sebelah kiri. Lihat Sya'ban kadada. Contoh sembahyang bertakon Nabi dan sahabat, wahai sahabat, kemana Sya'ban? Biar para sahabat, wallahu a'lam. Wallahu a'lam ini jawaban yang paling terbaik udah. Kemana si Anu? Ada tahu, lain urusanku. Ini jawaban yang paling baik deh. Apa dia udah? Ini jawaban yang paling baik. Apa dia udah? Wallahu a'lam. Hanya Allah dan Rasulnya, hanya Allah yang lebih mengetahui. Takuni sahabat yang lain, wallahu a'lam. Takuni sahabat yang lain, wallahu a'lam. Hanya sahabat yang lain, wallahu a'lam. Lalu Nabi bertanya, wahai para sahabat, adakah di antara kalian tahu rumahnya? Takuni yang satu, wallahu a'lam. Tanya yang satu, wallahu a'lam. Yang terakhir ditanya, saya tahu ya Rasulullah. Ujar Nabi, bolehkah kita berangkat ke rumahnya? Ayo bismillah, gom, jangan berangkat. Harap ya Allah, bismillah, sub berangkat. Tatkala Nabi berangkat, falamma taharraku, manakala mereka berangkat dari masjid menuju ke rumah Sya'ban, di tengah jalan Nabi nangis, tercucur air mata. Sedangkan Sya'ban tidak pernah ketinggalan sholat berjamaah di masjid Nabi Muhammad. Sedangkan Nabi berjalan dari masjid ke rumahnya, tercucur air mata dan air peluh. Beliau menangis mengingat iman Sya'ban. Ternyata jarak yang ditempuh dari rumah menuju masjid berjalan kaki
kaki selama 3 jam. Orang rumah di masjid yang tapi mau turun, maaflah ada menyinggung. Ini perkara iman kita lawan Allah. Apa yang kita bawa kepada Allah? Pernah kita nangis dalam seminggu rindu dengan Allah? Habib Umar mengatakan 1 minggu mata yang tidak pernah menangis kepada Allah, hatinya bermasalah, kata Umar. Hatinya bermasalah, tidak pernah takut kepada Allah. Imam Ibnul Qayyim mengatakan dalam perkataannya, air yang turun dari langit ke bumi menjadi penyubur bagi tumbuh-tumbuhan. Air yang keluar dari 2 belah mata karena sebab penyesalan terhadap dosa, maka itu akan penyubur bagi hati manusia. Pak, istimewa hari itu paliti basam banyak. Karena mau keluar, kenapa? Kebanyakan dosa membatu dosa di dalam hati kita. Syaban kembali 3 jam berjalan bebas sampai ke rumah atau pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Keluar bibinya. Ya Rasulullah, benarkah ini rumahnya Syaban? Benar. Ya Rasulullah, orang Pinandu oleh Nabi Muhammad, wajah paling pumas. Makanya Habib Rahman Segaf Al-Walid Jakarta, beliau mengatakan dalam syairnya, ya, syair Khayalan Sidin, hidungnya mancung. Beliau mengatakan dengan kalimatnya, ulun kan ingat aliran-aliran anunya. Pokoknya yang jelas beliau mengatakan, hidungnya mancung, bulu matanya lentik, alisnya seperti huruf nun. Ini Nabi Muhammad. Menjahit sendal, menambal baju, membantu kerjaan keluarga di rumah, menimba air, memarah kambing, pergi mencari kayu yang kering. Ini kelakuan Nabi Muhammad. Ini Abdurrahman Walid Jakarta mengatakan saya seperti ini. Kembali kepada kisah tadi. Syaban kata ujar ya Rasulullah, ini bujur ke rumah Syaban bujur. Anu ya Rasulullah, bujur Rasulullah, wahai istri Syaban, Syaban kemana kada hadir sembahyang berjamaah 5 waktu. Bujur Nabi ini, wahai Rasulullah, Syaban subuh tadi sebelum fajar subuh tadi, Syaban sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tunduk Nabi nangis. Apa yang Nabi mengatakan? Apa dalam hati Nabi mengatakan? Ujian Nabi, Syaban meninggalkan sholat berjamaah hanya karena ajal yang menjemputnya. Berat lah, ini berat. Ya. Syaban meninggalkan sholat berjamaah hanya karena sebab ajal yang menjemputnya. Kita, ibu-ibu atau bapak-bapak, meninggalkan sholat isya berjamaah hanya karena ada hendak ketinggalan 1 episode tukang bubur naik haji. Belum pernah melihat bang ibu-ibu, aku sama Bakar aja. Kenapa dia jurang? Malam tadi aku kada melihat film Haji Muhyiddin. Ya Allah, kayak apa seandainya kesalnya itu ditaruh terhadap iman yang ketinggalan sholat berjamaah? Ini luar biasa hadirin. Maka dari itu ujar Nabi memikirkan Syaban berhenti sholat berjamaah hanya karena sebab ajal yang menjemputnya. Cuma ujar Nabi ini, ya Rasulullah, ada 3 hal sebelum meninggal dunia yang ulun bingung. 3 perkataan ini ulun kada paham ya Rasulullah. Apa ujar Nabi? Pertama, ia berteriak, kenapa tidak lebih jauh lagi saat sakaratul maut? Kenapa tidak yang baru? Kenapa tidak semuanya? Bingung. Apa maksudnya jar Nabi ini? Teringat Nabi Muhammad SAW firman Allah Subhanahu Wa Taala yang berbunyi, walaqad kunta fi ghaflatin min hadza fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadir. Sungguh kita dulu ada tahu lalai. Kayak apa kita bakal sakaratul maut. Fakashafna 'anka ghita'aka, kami buka singkap hijabmu. Singkap hijab dibuka oleh Allah.
tatkala hendak mati. Makanya dia ulama, semua amal ibadah yang pernah kita lakukan di dunia ini, tatkala kita mau meninggal dunia, baik atau buruk, nantinya kaset kehidupan kita diputar, mana yang baik, mana yang buruk. Rekamannya lengkap, kalah CD, kalah DVD, kalah in the home, kalah next media. Malaikat yang merekam kasetnya. Biar orang pasang in the home di rumah lu. Ya. Orang sering taklim, orang senang taklim, streaming taklim. Ya. Streaming karena rumah jadi pakai in the home. Apakah tuh in the home? Tak ada paham juga kayak in the home di rumahnya. In the home dulu. Biar kamu pasang in the home. Ini artinya statai kalau pian ketinggalan satu episode film, pian melihat di sini. Oh, iya. Hebatlah berarti in the home ini bisa merekam. Mati dulu ini kan ada hubungannya ini. Ada hubungannya. Ya. Kita menggunakan untuk streaming, belajar, memanfaatkan ilmu terhadap internet tadi. Jadi semua amal ibadah kita, baik atau buruk ketika kita hendak meninggal dunia, diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika baik, dalam kitab Mutafakirin disebutkan, amal ibadah baik semuanya maka akan berupa emas dan permata. Di samping ia sakaratul maut, emas dan permata. Dan ini akan berjalan dengan sendirinya, mengiringi rohnya kemana akan nanti berpindah apabila ia beramal baik. Lalu si Sya'ban tadi pas waktu sakarat mengucap 3 perkara, bingung. Nabi sadar firman Allah Ta'ala, maka saat ini dibukakan hijab oleh Allah. Fabasarukal yawma hadid, penglihatanmu saat ini tajam, dinyatakan oleh Allah Ta'ala semua apa yang terjadi. Akhirnya apa? Ternyata Sya'ban tatkala melihat waktu sakaratul maut jalan dari rumah ke masjid jarak 3 jam, beliau berteriak, "Ya Allah, kenapa ada lebih jauh lagi ya Allah? Jauhi lagi." 3 jam berjalan gratis loh. Dulu kan ada Vario, dulu kan ada Honda Beat, kan ada Vespa, kan ada mobil. Kendaraan paling hebat, onta merah. Dan apa-apa 3 jam berjalan. Apa yang membuat itu? Iman semuanya ada di hati. Cinta terhadap Allah. Jika seseorang mempunyai cinta di dalam hati, cinta itu akan menumbuhkan gairah untuk bergerak kepada siapa yang ia cintai. Cinta ini modal pertama. Makanya, ingat Roma Irama pulang. Ujar Roma Irama apa dalam maksudnya? Hidup tanpa cinta bagai taman tak berbunga. Betul gak Pak? Menurut ulun tafsirnya ini lagu, tanpa cinta kepada Nabi Muhammad seperti taman yang gundul, tanah yang bangkang, tak berbunga, tak ada kumbang. Bujur ulun pikir cinta ulun bibinian, sebukuasnya bibinian. Sekali beta tadi yang ditorakan sakit gue kapal lampi sana. Secinta-cintanya sebesar-besar rumah, sebanyak-banyaknya mobil. Apalagi secinta-cintanya apa? Mesti isinya penuh dengan masalah. Makin banyak harta, makin banyak masalah. Makin nambah lagi pusing kepala diri. Tapi kalau hanya cuma cinta terhadap Nabi Muhammad, jumpa sama Nabi Muhammad, lihat sama Nabi Muhammad, memandang wajah Nabi Muhammad, kesenangan yang abadi, hakiki, tidak ada yang mengalahkan kesenangan itu daripada perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Melihat kelakuan Nabi senang hati, melihat korehing Nabi senang hati, melihat apa senang hati berdatang. Hanya hati kelakuan Nabi dari tutur kata, perkataan, perbuatan itu namanya membuat kita senang setiap hari dan menjadi contoh untuk di dunia kita menempuh akhirat kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Kembali ke kisah Sya'ban, dibuka 3 perkara hijab. Minta lebih jauh lagi. 3 jam mudah-mudahan kita berjalan 3 jam harta berangkat tadi. Bersepeda motor aja karena tolak. Oto banyak oto benar ya bandakan. Tapi kereta pakai itu untuk agama. Kereta bawa. Yang kedua, Sya'ban mengatakan waktu sakaratul maut, "Ya Allah, kenapa tidak yang baru ya Allah?" Rupanya Sya'ban dari rumah ke masjid membawa baju. Sampai ke masjid Madinah berjalan bawa luan lah. Kita bermobil bawa oto, AC kada dibuka sampai ke Balikpapan bawa. Sampai ke masjid Madinah beliau ganti baju. Karena disunahkan menghadap Allah tuh baju yang rapi, bersih, minyak harum. Disunahkan hal seperti itu. Ada sembahyang baju bau rokok. Allahu Akbar. Bukan malaikat.
hadisnya yang artinya aja langsung biar Nabi, mulut mau bau bawang jangan masuk masjid. Mulut mau bau bawang jangan masuk masjid ya Nabi. Disunahkan bersiwak ketika bau bawang mulut. Makanya Syaban berangkat. Lalu tatkala beliau berangkat dari rumah menuju ke masjid, di tengah jalan Syaban akhirnya apa? Orang minta-minta ada diberiakan ke baju. Tatkala waktu sakaratul maut, beliau melihat pahala yang diberiakan saking dananya, pahalanya berteriak, ya Allah menyasal dan memberi nang bakas, jangan hanyar ya Allah. Makanya setiap orang yang meninggal dunia dalam Al-Quran dikatakan, laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, satu mat barang beri lagi waktu sekarat, hidupakan satu mat.